Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa jam yang lalu saya menonton sebuah video dari channel saudara kita Muslim, yaitu channel para ulama-ulama membenarkan jika di Sumatera Utara ada satu desa masuk Kristen atau keluar dari agama Islam semuanya sahabat. Dan dalam pernyataan ini beberapa sahabat ulamanya juga mengaminkan jikalau benar ada satu desa yang menjadi Kristen yang dulunya semuanya Muslim. Dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan puji Tuhan, haleluya. Nah, tapi dalam video ini sahabat, perlu lagi kita selidiki lagi seperti pernyataan beberapa ulama ini. Katanya satu desa itu masuk Kristen karena menikah, ada karena miskin semua gitu ya. Saya nggak tahu itu benar apa tidak. Saya juga masih berpikir sahabat, kenapa? Lucu saja ya. Kenapa orang satu desa masuk Kristen karena menikah gitu. Kalau seandainya penduduk desa itu ada sekitar 500 orang, berarti harus ada 500 pasangan hidup. Kalau yang wanita mungkin 250, berarti 250 pria semua mengajak mereka masuk Kristen. Jikalau ada 250 pria yang Muslim, berarti ada 250 wanita yang akan mengajak mereka masuk Islam. Dan jikalau memang karena kemiskinan, nah apakah satu desa tersebut tidak ada yang kaya? Nah ini kita membingungkan ya. Nah membingungkan karena saya tahu sahabat di Brastagi sana atau di Tanah Karo sana rata-rata petani itu kaya-kaya sahabat. Bahkan bukan cerita baru yang kita tahu bahwa petani di sana itu kadang naik Jeep Rubicon, naik Pajero, itu biasa sahabat. Oke, baik kita saksikan videonya. Saya ditemani, namun pada pagi hari ini kita bersama dua ikhwah kita. Ini sebelah kanan saya ada Ustadz JP Susato Ginting ya. Sebelah kiri saya Ustadz Rudianto ya. Nah, alhamdulillah sahabat sekalian, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang keadaan saudara kita, yakni umat Islam di Tanah Karo. Bukankah kita sering mendengar selama ini ada rumor ya, ada cerita-cerita tentang ada saudara kita yang murtad dari Islam ya, pada daerah yang murtad dari Islam. Selama ini mungkin kita berpikir, mana mungkin, mana ada, kan begitu kan? Tapi ikhwah, pada pagi hari ini kita akan dengar langsung dari sumber yang valid insyaallah Ustaz ya. Nah, yang valid, yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ustaz, saya ingin menelisik lebih jauh, benarkah ada di Tanah Karo ini saudara-saudara kita yang memang mereka dahulunya Islam, pernah beriman kepada Allah, lalu mereka keluar dari Islam? Saudara-saudara kita yang memang mereka dahulunya Islam, pernah beriman kepada Allah, lalu mereka keluar dari Islam. Mungkin bisa ceritakan Ustaz? Benar Ustaz. Benar Ustaz. Benar Ustaz. Dulu waktu masih kecil saya Ustaz, masih SD, SMP, SMA gitu Ustaz kan. Ada suatu kampung itu namanya. Dulu kami kecil itu Ustaz, mungkin karena masjid kami masih surau, jadi kami dulu kesitulah kami belajar gitu Ustaz, belajar agamanya ke situ dulu Ustaz. Tapi setelah kami membangun masjid, kami udah ada masjid tetap ya kan Ustaz, kami udah nggak ke situ lagi Ustaz. Jadi ada dulu kawan-kawan saya ngaji gitu Ustaz, udah beralih agama dia Ustaz. Ada dulu kawan-kawan saya
ngaji gitu Ustaz, udah beralih agama dia Ustaz. Ada dulu kawan-kawan saya ngaji gitu Ustaz, udah beralih agama dia Ustaz. Salah satunya Pak Tol, faktor ekonomi. Terus satu lagi karena dia menikah Ustaz. Menikah itu lain agama. Lain agama itu kebetulan dia suaminya itu lebih ekonomi lebih apa Ustaz, itu lebih mapan. Jadi diajaknya lah dia ke agama dia itu Ustaz. Dia mau gitu Ustaz. Mungkin salah satunya mungkin tak imannya kurang kuat, akidahnya mungkin Ustaz. Itulah mungkin Ustaz. Jadi itulah nanti Ustaz, kalau bisa kami ini Ustaz mohonlah Ustaz, kayak Ustaz kan udah ada mungkin ada lebih ilmu dari kami gitu Ustaz. Kami ingin ada bimbingan gitu Ustaz, supaya kami di tanah Karo ini Islamnya lebih kuat gitu loh Ustaz. Kira-kira Ustaz. Bagaimana ada saudara kita memang yang dulu pernah belajar sama dengan ustadznya ya, tapi ternyata dia pindah kepada selain agama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mereka menikah karena suaminya memang lebih kaya, lalu dia diajak, lalu dia mau hijrah. Astagfirullah. Dulu ceritanya di sana itu mereka bahkan masjidnya itu dibangun oleh Buya Hamka. Jadi ketika dibangun masjid, tapi pembinaan di sana tidak ada gitu Ustaz. Jadi yang dulunya masjid itu dipakai untuk sholat Jumat, sekarang itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi mohon doanya juga Ustaz, semoga kami tetap istiqomah, dan juga kami butuh support lah Ustaz, maupun support dari material ataupun moral Ustaz. Karena begini Ustaz, jarak Brastagi ke Sibertag itu ada sekitar 45 menit Ustaz, gitu kan. Jadi kita kemarin itu di sini yang menjadi kendala itu transportasi gitu. Karena sebagian kita itu tidak mempunyai mobil Ustaz. Jadi harapan kami dan mungkin juga harapan para dai di sini itu adalah paling tidak transport dakwah, mobil transport dakwah di sini gitu. Jadi itu juga yang ingin kita bicarakan di dai-dai di sini Ustaz. Jadi mohon doanya agar kami tetap istiqomah lah untuk membina di sini. Mungkin itu adalah pengalaman yang saat ini kita alami. Alhamdulillah sahabat sekalian, jadi sudah dengar ya, Ustaz berdua ini sudah ceritakan bahwasanya ternyata di Brastagi itu memang benar adanya saudara kita yang murtad dari agama Islam ya. Kira-kira Ustaz itu banyak nggak mereka yang murtad itu? Banyak. Berapa banyak kira-kira? Masya Allah. Karena dulu apa Ustaz, kalau awal dulu yang masih kecil kami ada Ustaz dulu di situ Ustaz. Iya, hanya Ustaz yang membina lagi Ustaz. Jadi Ustaz itu udah meninggal, belakang ini sudah tidak ada lagi gitu Ustaz. Masya Allah. Salahnya gitu Ustaz. 50% ya di satu kampung tadi. Di satu kampung itu 50%. Ada masjidnya di situ. Itu murtad orang itu tahun kapan? Ada yang 90-an ya. Dia nggak apa gitu. Kalau tahun sekarang ini masih ada nggak yang murtad? Ada Ustaz. Ada. Ya karena pernikahan banyak itu pernikahan lain agama. Oh gitu ya. Yang perempuan Islam, lalu yang laki-laki ini? Laki-laki Kristen. Oh. Makanya La haula wala quwwata. kita
Sahabat sekalian, betapa menyedihkan ya. Kita ini umat mayoritas di negeri ini ya. 230 juta rakyat Indonesia itu adalah umat Islam. Tapi mengapa masih ada yang bisa dimurtadkan oleh mereka orang-orang kufar? Sungguh ini menjadi pelajaran dan menjadi satu hal yang harus kita sikapi bersama, yakni mereka orang-orang yang murtad dari agama kita. Mereka pergi karena mungkin kurangnya perhatian kita kepada mereka. Mungkin ke depan ketika kita berdakwah ke suatu daerah mungkin seperti minoritasnya saja, mungkin kita bisa membawa buah tangan, bukan hendak menyogok, tapi memang menunjukkan bahwasanya kita itu mencintai mereka. Bukankah Rasulullah mengatakan memberi itu adalah menimbulkan kecintaan, memberikan hadiah itu menimbulkan simpatik, kasih sayang di antara kita. Sebab itu mungkin saudara-saudara kaum muslimin, sahabat sekalian yang mungkin mendengarkan kami bisa nanti mengelurkan harta, bisa nanti mengelurkan harta, ya, mengelurkan apa yang bisa dibantu, atau langsung jumpain kita. Mungkin kita bisa sama-sama bergerak, yakni menuju ke tempat-tempat yang tadi saja. Mungkin bisa saja bisa dibantu. Kita sama-sama datang ke sana, kita adakan sebuah ta'lim atau pengajian, tapi kita juga di sana bisa menjamu mereka ya. Artinya kita datang bukan hanya hendak memberikan mungkin ketika kita datang hanya memberikan ceramah, mungkin mereka berpikir kalau kita itu hanya untuk apa namanya? Mengapa? Mengguru itu atau mengapa ya? Jadi kita datang bukan hanya untuk ceramah, tapi kita tunjukkan bahwasanya kita juga adalah rahmatan lil alamin, yakni berbagi dengan mereka. Mungkin ada kisah mau disampaikan tentang muslim di pedalaman kita ini di Brastagi? Ada mungkin masalah? Mungkin sedikit Ustaz. Kalau untuk dakwah di Karo ini memang dibutuhkan itu pendakwah yang ikhlas Ustaz. Jadi bukan hanya memandang seberapa besar yang didapat itu Ustaz. Itunya. Karena itu sih yang membuat kita di sini tuh ya tidak bisa bersatu gitu. Dan satu lagi masalahnya di sini Ustaz, kalau di Karo ini kebanyakan hanya ingin menonjolkan komunitasnya gitu, bukan untuk ya memang benar-benar membina umat lah gitu. Pasti ibarat pepatah, ada udang di balik batu Ustaz. Ada udang di balik batu Ustaz. Ada udang di balik batu Ustaz. Itu jadi kalau ya seperti itulah. Jadi mungkin sama-sama lah mungkin kita bisa membina mental masyarakat Karo inilah Ustaz. Membina mental, dan juga memang kita butuh itu tadi Ustaz, para pendakwah lah ya Ustaz ya, para pendakwah yang memang betul-betul hidupnya itu diwakafkan untuk dakwah Ustaz. Itu mungkin itu saja Ustaz. Bahwa kita mungkin nanti bukan sekedar ceramah aja Ustaz. Iya, kita ada ngasih bingkisan supaya apa Ustaz? Orang itu semangat untuk mendatangi apa itu. Kalau cuma ceramah aja di TV pun bisa, di YouTube katanya gitu Ustaz. Nah, tapi kalau kita bilang nanti adalah kita bawa entah buah tangan apa gitu Ustaz, supaya orang itu rame-rame berbondong Ustaz. Jadi kami pun di sini untuk mengasih tahu sama umat, kami ada bekal gitu Ustaz. Gitu loh Ustaz, kira-kira Ustaz. Sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan ya tadi paparan yang valid ya, insyaallah bisa dipertanggungjawabkan, yakni kondisi umat Islam di tanah Karo ya.
ada di pedalaman sana saudara kita yang memang mereka seakan-akan merasa gini, aku Islam pun gak ada apanya, kan gitu ya, kan bahaya itu ya. Gaji antum itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, berbagilah, karena sesungguhnya dengan berbagi insya Allah apa yang antum miliki bukan berkurang, tapi insya Allah. Demikian saja pada pagi hari ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwaku merindukan engkau lebih dari penjaga menantikan pagi. Jiwaku mengharapkan engkau lebih dari penjaga menantikan pagi. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, oh Tuhan.